Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di pembelajaran bahasa Indonesia kelas 7 sama Bu Asi ya. Gimana kabarnya anak-anak? Baik kan? Jaga kesehatan. Kita akan membahas tentang mapel bahasa Indonesia kelas 7 yang masih tentang teks deskripsi. Pertemuan ketiga tentang menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi. Setelah mempelajari tentang ciri umum teks deskripsi dan pola pengembangan, kita sekarang lanjut materi ke struktur dan bahasa pada teks deskripsi. Tentunya kalian masih ingat kan? Apa itu pengertian teks deskripsi dan ciri-cirinya? Kira-kira apa ya? Yuk kita buka lagi memori kita. 1, 2, 3. Ingat kan? Teks deskripsi adalah sebuah paragraf yang gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik terhangat serta pembaca seolah-olah merasakan langsung hal yang diungkapkan dalam teks tersebut. Ciri-cirinya yaitu ada berapa ya anak-anak? Lihat ya. Beberapa ciri umum teks deskripsi ada: 1. Ciri berdasarkan tujuan teks. 2. Ciri berdasarkan objek yang dideskripsikan. 3. Ciri berdasarkan isi. Yang keempat, ciri berdasarkan jenis teks deskripsi. 5. Ciri umum teks deskripsi berdasarkan polanya. Kita akan mencermati struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi ada: 1. Identifikasi yang isinya menjelaskan secara rinci tentang bagian-bagian dari objek secara khusus. Yang kedua, klasifikasi berisikan urutan atau penggolongan dari topik yang akan dibahas. Yang ketiga, bagian deskripsi atau deskripsi bagian sama, penjelasan secara detail mengenai topik yang dibahas. Contoh teks deskripsi dan strukturnya. Nah, ini Bu Asi ambil judul tentang Gunung Bromo, dan di situ sudah Bu Asi beri contoh, identifikasi, klasifikasi, bagian deskripsi sudah ada struktur. Kaidah kebahasaan teks deskripsi. Pada teks deskripsi menggunakan ragam bahasa yang sesuai dengan teks deskripsi. Beberapa ragam bahasa dalam teks deskripsi antara lain kata umum dan kata khusus. Kalimat berisi penjelasan, mengkonkretkan, dan juga menggunakan majas. Berikut ini beberapa ciri penggunaan teks deskripsi. Ada A. Kata umum dan kata khusus. Kita belajar tentang kata umum. Apa itu kata umum? Kata umum adalah kata-kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaian yang lebih luas. Kata-kata yang termasuk dalam kata umum disebut hipernim. Yang nomor 2, kata khusus. Kata khusus adalah kata-kata yang memiliki makna dan cakupan maknanya lebih sempit, hiponim. Contoh-contoh kata umum dan kata khusus itu sudah Bu Asi berikan contoh kata umum dan kata khusus. Kalian mengidentifikasi majas. Majas, apa itu majas? Majas adalah suatu gaya bahasa yang berbentuk kiasan
perumpamaan yang digunakan untuk memperindah suatu kalimat, baik itu lisan maupun tertulis, dengan memanfaatkan kekayaan bahasa untuk menimbulkan kesan imajinatif bagi para pendengar dan penyimaknya. Teks deskripsi menggunakan majas perbandingan untuk menggambarkan atau melukiskan objek. Contoh majas nomor 1, batu karang besar siap menjaga gempuran ombak datang setiap saat. Itu merupakan suatu contoh majas. Itu kalian cermati ya. Macam-macam majas. Nah, ini sudah Bu Asi ambilkan contoh majas. Mengenai macam-macam majas dapat dibagi menjadi 4 kelompok besar, yaitu majas perbandingan, pertentangan, sindiran, dan penegasan. Berikut ini ulasannya. Dalam pembelajaran pertemuan ketiga, kita akan membahas majas perbandingan. Di antaranya ada majas personifikasi, ada majas metafora, ada asosiasi, hiperbola, dan eufemisme. Di situ ada pengertiannya, ada contohnya, anak-anak baca dan cermati ya. Nah, ini kaidah kebahasaan teks deskripsi. Menggunakan kata benda sesuai dengan topik yang dideskripsikan, menggunakan frasa yang mengandung kata benda, sampai mengandung bahasa kiasan, merupakan sebuah. Ini langkah-langkah membuat teks paragraf deskripsi. Sebelum anak-anak membuat teks paragraf deskripsi, anak-anak harus menentukan tema. Apa kira-kira temanya? Yang kedua, menentukan tujuan. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta atau data-data serta melakukan observasi atau pengamatan secara langsung mengenai objek yang akan dibahas. Setelah data terkumpul, susunlah kerangka karangan menjadi suatu teks deskripsi. Kemudian, uraikanlah kerangka karangan tersebut menjadi teks deskripsi yang disesuaikan data dan fakta dengan topik. Nah, ini setelah penjelasan di atas, anak-anak mengerjakan tugas kelas 7 Bahasa Indonesia dengan semangat ya. Nomor 1 tugasnya, buatlah teks deskripsi dengan tema lingkungan, di mana pada bulan ini kita akan menyambut HUT RI ke-75. Anak-anak membuat tema tentang lingkungan. Kemudian cari struktur-struktur pembangun teks deskripsi. Dan yang kedua, cari kata umum dan kata khusus pada teks deskripsi yang sudah kalian buat. Yang ketiga, carilah majas yang terkandung dalam teks deskripsi yang sudah kalian buat. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap mengerjakan tugas dan jaga kesehatan.